Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya Butia. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang sistem pertidaksamaan linier, sistem pertidaksamaan dua variabel ya. Untuk langkah-langkahnya itu yang pertama, lukiskan garis-garisnya. Yang kedua, tentukan daerah penyelesaian masing-masing garis tersebut. Yang ketiga, tentukan DHP dari gabungannya. Dan keempat adalah tentukan titik potong dari garis tersebut. Nah, ini adalah langkah-langkah apa? Nah, ini adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan sistem pertidaksamaan antara linier dengan linier. Oke, nah untuk contohnya, coba kalian cermati ya. Lukiskan daerah himpunan penyelesaian dari X tambah 2Y kurang dari sama dengan 10, 3X tambah Y lebih dari kurang dari sama dengan 15, dan X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Artinya apa? X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0, ini berarti berada di kuadran 1. Kuadran 1 itu apa? Kuadran 1 itu berarti positif semua ya. Nah, untuk penyelesaiannya mari kita kerjakan bersama ya. Oke. Garis dulu biar nanti hasilnya lebih rapi. Ya. Yang pertama, langkah pertama ya, kita lukis X tambah 2Y kurang dari sama dengan 10. Langkah pertama kan kita cari titik potong ya. Untuk pertama kita cari titik potong. Titik potongnya ya diubah dulu jadi sama dengan ya. X tambah 2Y sama dengan 10. Dari sini kalian buat tabel itu ya, tabel bantuan ya. Tabel bantuan ada 3. Oke. Yang ini X, ini Y, ini X, Y. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya adalah 2Y sama dengan 10. Berarti Y-nya adalah 5. 0,5. Yang kedua, kalau Y-nya yang 0 berarti X-nya 10, berarti 10,0. Oke. Ini kan titik yang pertama, kita misali A aja ya, biar nanti nggak numpuk ya. Ini langkah pertama. Langkah kedua adalah tentukan daerah himpunan, daerah penyelesaiannya. Kita buat garisnya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. 0,5 di sini, yang di sini 10,0. Nah, berarti kan garisnya seperti ini. Ya, kita tarik garisnya. Terus kita cari daerah penyelesaiannya. Nah, ingat kan materi sebelumnya, ketika garisnya seperti ini, berarti di sini kiri, di sini kanan. Nah, kalau kurang dari itu berarti yang kiri ya. Berarti kurang dari itu yang kiri, berarti yang di bawah sini ya. Oke. Nah, nanti kalau soalnya misalnya lebih dari, berarti yang ada di kanan. Oke. Kenapa kok tidak sampai ke sumbu X yang negatif dan Y yang negatif? Karena positif ini tadi, berarti gambarnya cuma ada di sini. Ini pagernya ya. Sumbu Y dan sumbu X ini adalah batasnya. Untuk selanjutnya kita cari yang kedua. Yang pertama sudah, sekarang kita cari yang kedua. Yaitu apa? 3X tambah Y kurang dari sama dengan 15 ya. Oke, yang pertama adalah titik potong. Oke.
titik potong seperti biasa ya, kita ubah jadi persamaan. 3x tambah Y sama dengan 15. Dari sini kita buat kotaknya ya. Oke. Oke ya. Ini X, ini Y, ini X, Y. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya 15. 0,15. Kalau Y-nya yang 0, berarti X-nya adalah 5. Di 5,0. Ya, sudah jadi, kita buat gambarnya. Nah, di sini 0,15 berarti 15-nya di atas. 5,0 berarti 5-nya yang ada di sumbu X. Jadi ini 15-nya sumbu Y, 5-nya sumbu X. Tarik garis. Seperti ilmu yang ini tadi ya, karena dari kanan atas ke kiri bawah, dari kiri atas ke kanan bawah, berarti yang diarsir adalah kurang dari, berarti kurang dari kan? Kurang dari berarti yang diarsir adalah yang di bawah. Nah, ini. Jadi untuk langkah pertama lukiskan garisnya. Jadi untuk langkah pertama adalah lukiskan garisnya. Sudah ya, lukiskan garisnya. Oke, sudah. Tentukan daerah penyelesaian. Ini daerah penyelesaian masing-masing ya. Jadi ini HP-nya, di sini juga HP-nya. Untuk langkah yang ketiga adalah DHP gabungan. Gabungannya seperti apa? Gabungannya ya gambar ini tadi itu digabung. Jadi nah, kita buat gabungannya. Oke. Yang pertama sini 5, sini 10 ya. Tarik garis. Set. Yang kedua adalah sini 5, sini 15. Oke, sini 5, sini 15. Berarti juga kita tarik garis. Oke. Nah, dari sini kan arahnya itu tadi kan ke bawah semua. Karena arahnya itu ke bawah semua, berarti daerah gabungannya yang mana? Kan berarti ini ke bawah, ini juga ke bawah kan? Nah, DHP-nya yang mana? Nah, DHP-nya itu adalah yang ada di sini, anak-anak ya. Oke, yang ada di sini adalah DHP ya. DHP-nya ini ya. Oke. Jadi DHP itu adalah gabungan dari dua pertidaksamaan linier dan linier. Itu adalah yang garis yang dua-duanya itu dikenai ya. Jadi yang dua-duanya kena aksiran yang mana? Berarti yang ada di sini. Nah, untuk langkah terakhir itu titik potong. Titik potong ini tidak wajib ya, titik potong ini opsional ya. Nah, yang ditanyakan sini titik potongnya berapa? Nah, cara mencari titik potong itu dengan eliminasi. Oke, yang pertama X tambah 2Y sama dengan 10. Selanjutnya 3X tambah Y sama dengan 15. Yang mau dihilangi apa? Karena Y-nya ya yang paling mudah ya. Berarti kita hilangi aja eliminasi sumbu Y. Berarti atas kali 1, yang bawah kali 2. Berarti berapa? X tambah 2Y sama dengan 10. Tetap yang bawah 3X kali 2. 6X ditambah 2Y sama dengan 30. Dikurangi
hati-hati ya. X dikurangi 6X adalah negatif 5X. 10 kurangi 30 adalah negatif 20. Berarti X nya berapa? Negatif 20 dibagi negatif 5. X nya adalah 4. X nya ketemu 4. X nya ketemu 4 ya. Kita substitusi. Berarti X nya ke persamaan yang mana? Kita ambil yang persamaan 1 aja ya. Kita ambil ke persamaan 1. Persamaan satunya seperti apa? X tambah 2Y sama dengan 10. X nya 4 tambah 2Y sama dengan 10. 2Y sama dengan 10 kurangi 4. 2Y sama dengan 6. Y nya adalah 6 bagi 2 adalah 3. Jadi titik potongnya adalah 4,3. Jadi di sini nanti isinya adalah 4,3. Kalau tidak ditanyakan titik potongnya, boleh langsung jawabannya kayak segini saja nggak apa-apa. Tapi kalau soalnya nanti ada titik potong, berarti penyelesaiannya menggunakan eliminasi. Untuk yang kedua yaitu tentang linier kuadrat ya. Langkahnya hampir sama. Yang pertama adalah lukiskan garis atau kurvanya karena kuadrat itu pakainya kurva. Yang kedua, tentukan daerah penyelesaian dari masing-masing kurva atau garisnya. Yang ketiga, tentukan DHP gabungannya. Dan yang keempat, titik potong jika diperlukan. Nah, untuk selanjutnya, untuk yang pertama, Y lebih besar sama dengan X kuadrat. Berarti kita harus buat fungsi sesuai materi kemarin. Karena lihat di sini ya, berarti nilai A-nya berapa? A-nya kan yang di depan X ini kan. A itu yang depan X kuadrat itu 1. Berarti nanti gambarnya adalah berbentuk lembah atau berbentuk U. Oke, ini kita garis dulu. Ini kita garis dulu biar rapi. Oke. Untuk selanjutnya B-nya adalah 0. B-nya itu 0, C-nya juga 0. Nah, karena Y sama dengan X kuadrat pada pertemuan berikutnya sebelumnya itu kan sudah kita berikan contoh gambarnya. Jadi kalau cuma X kuadrat dan berbentuk kurva itu berarti gambarnya itu adalah gini. Langsung dia itu puncaknya di sumbu X 0,0 ya. Jadi puncaknya di sini, ini adalah gambarnya. Ini X, ini Y. Untuk langkah berikutnya, mohon maaf, sekarang kita tentukan arsirannya dulu. Nah, arsirannya dulu. Yang pertama adalah langkahnya seperti yang kan ada 3 ya. Nilai Y-nya adalah positif, nilai Y-nya sini positif ya. Yang kedua, tanda soal adalah lebih besar dari itu juga positif. Yang ketiga, hasilnya adalah positif kali positif sama dengan positif. Berarti kalau positif berarti di mana daerahnya? Positif itu berarti ada di atas kurva. Nah, berarti daerahnya ada di sini ya. Nah, oke. Selanjutnya kita cari gambar yang kedua. Nah, untuk gambar yang kedua itu apa? Yaitu gambar yang kedua adalah Y kurang dari X tambah 2. Nah, kita buat persamaannya dulu ya. Y sama dengan X tambah 2. Selanjutnya kita cari titik potongnya. Oke. Nah, kita cari titik potongnya. Kita buat tabelnya dulu ya. Oke. Nah, ini X, ini Y, ini X, Y. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya adalah 2. Oke. 0,
0,2. Kalau Y-nya 0 berarti X-nya berapa? X-nya adalah negatif 2. Negatif 2,0. Oke, setelah itu kita gambarkan ya. Nah, kita gambarkan. Nah, 0,2 berarti disumbu Y-nya ya, 2-nya. Terus negatif 2,0 berarti disumbu min X. Ini X, ini min X-nya ya, ini Y. Ya, setelah itu kita garis. Karena gambar garisnya ini arahnya kiri atas ke kanan bawah, biar kita tidak salah dengan konsep yang dari kiri atas ke ini kan dari kiri bawah ke kanan atas, beda konsepnya dengan yang kiri atas ke kanan bawah tadi. Makanya biar kita aman, kita pakai sampel saja biar arsirannya benar ya. Kita ambil sampel aja, titik 0,0 saja ya kita masukkan. Y sama dengan X tambah 2. 0, mohon maaf, kurang dari 0. Apakah kurang dari 0 tambah 2? 0 apakah kurang dari 2? Ya, jawabannya adalah iya ya. Karena jawabannya iya, berarti yang diarsir adalah yang 0,0 itu. 0,0 kan di sini. Berarti yang diarsir yang di bawah sini ya. Nah, yang di sini. Oke. Setelah itu dari situ kita buat cari gabungannya. Kan yang pertama lukis sudah, daerah penyelesaiannya masing-masing juga sudah. Yang terakhir adalah gabungan. Oke, kita pelan-pelan buat gabungannya ya, pelan-pelan saja. Oke, yang pertama adalah kurva disumbu X ya. Oke, mohon maaf karena ini kita tidak pakai buku ini ya, jadi cuma ilustrasi, jadi agak kurang rapi ya. Yang kedua adalah negatif 2, yang di sini 2 ya, kita tarik. Nah, ini ya. Nah, sekarang coba arsirannya. Kan tadi yang untuk kurva itu kan di dalam sini ya. Nah, untuk kurva garis itu yang ada di bawah sini. Nah, dari sini berarti gabungannya yang mana, Nak? Ya, gabungannya adalah yang di sini. Yang di HP-nya adalah di sini ya. Nah, di sini adalah DH-nya. Oke. Nah, dari sini kita sudah ketemu, melukis di HP-nya sudah ketemu. Terus kalau ditanya titik potongnya bagaimana? Nah, ini tambahan ya untuk mencari titik potong. Nah, untuk mencari titik potong kita buat gini dulu ya. Jadi titik potong itu dari Y sama dengan X kuadrat. Yang di sini Y sama dengan X tambah 2 ya. Nah, dibuat Y sama dengan Y, berarti Y sama dengan Y nya bagaimana? Berarti yang pertama X kuadrat sama dengan X tambah 2. Yang kanan kita bawa ke kiri, berarti X kuadrat kurangi X kurangi 2 sama dengan 0. Terus diapakan? Ingat pertemuan kemarin, yaitu difaktorkan. Kalau dikali itu adalah negatif 2, ini kalau dikali, kalau ditambah sama dengan negatif 1. Berapa angkanya? 1 sama 2 ya. 1 sama 2. Biar negatif 1 berarti negatifnya di 2. Oke, berarti dari sini X berarti berapa? Tambah 1
kurang 2, berarti X tambah 1 sama dengan 0, atau X kurang 2 sama dengan 0. Yang di sini X sama dengan negatif 1, yang di sini X sama dengan 2. Cari pasangannya. Kalau X sama dengan negatif 1, Y-nya berapa? Y-nya X kuadrat, berarti Y sama dengan negatif 1 kuadrat sama dengan 1. Berarti titiknya adalah negatif 1,1. Yang kedua, kalau X-nya sama dengan 2, berarti Y-nya 2 kuadrat, berarti 4. Titiknya adalah 2,4 ya. Titik-titik ini adalah yang di mana? Nah, titik-titik ini itu adalah yang di sini. Yang di sini 2,4, yang di sini adalah negatif 1,1. Seperti itu ya, Nak ya. Jadi kalau menggambar grafik sistem pertidaksamaan dua variabel, tadi yang materi pertama itu linear-linear, yang materi selanjutnya yaitu linear kuadrat, ini sudah selesai. Silahkan dipelajari baik-baik. Mohon maaf karena dalam penyampaian materi ini berbarengan dengan hujan ya, jadi mungkin suaranya agak terganggu. Ibu minta maaf. Untuk yang selanjutnya yaitu untuk latihan soal, Ibu berikan 2 pertidaksamaan ya. Silahkan kalian cari di HP-nya. Yang pertama adalah linear 4x tambah 2y kurang dari sama dengan 60, 3x tambah 5y kurang dari sama dengan 75, yang x lebih besar 0, y lebih besar 0, jadi positif. Yang kedua, 5x tambah y lebih besar sama dengan negatif 6, y lebih besar sama dengan negatif x kuadrat. Negatif x kuadrat artinya apa? Nanti gambarnya berbentuk gunung atau maksimum ya. Titik potongnya tetap di 0,0. Sekian materi dari Ibu. Sekali lagi mohon maaf, mungkin ada ketidaknyamanan terkait suara. Intinya Ibu ingin memberikan materi kepada kalian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sukses selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.